La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Saya waktu kecil itu saya pelaku bullying ya. Iya. Jadi ya pelaku bully saya waktu kecil nih ya. Mungkin saya dianggapnya hopeless lah. Jadi ya apa yang saya rasakan itu ketika saya lemparin buah mangganya orang itu, yang senangnya itu bukan dapat mangganya. Ketika yang punya mangga marah mengejar saya, lemparin dengan batu nggak kena, situ saya bahagia nggak kena gitu. Ya seperti itu saya alami. Jadi sehingga ketika saya sekarang kadang-kadang dibully juga, saya nyaman-nyaman aja. Nah ini saya ingin berbagi dengan mereka yang menjadi korban bullying itu sendiri. Ada beberapa tips yang saya sampaikan tadi, saya tulis tadi, soalnya kalau itu lupa saya. Bagi mereka yang mengalami stres berat ya, karena dibully oleh teman-temannya, ada beberapa tips. Pertama satu, pakailah ilmu EGP. Apa tuh? Emang gue pikirin. Jadi kita berjiwa besar saja lah, yaitu anggap aja itu main-main. Artinya kita melihat bully itu sebagai sesuatu ya sebagai kegemaran biasa lah, ya, yang tidak banyak mempengaruhi masa depan kita, hidup kita. Jangan sampai kita masukkan ke dalam pikiran, kemudian menganalisa dia ngapain. Memang juga pikirin. Jadi satu, kita memposisikan bully itu sebagai sesuatu yang tak penting untuk diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda dibully oleh siapapun, jangan berkecil hati, malah justru harus Anda merasa bangga. Semakin banyak orang membuli adalah bukti Anda semakin berhasil dalam hidup ini. Semakin banyak orang yang hasut kepadamu adalah sebagai bukti bahwa kamu telah melebihi mereka semuanya itu. Jadi tidak mungkin orang itu yang tidak sukses dihasuti, yang dihasutkan orang yang sukses. Betul. Jadi ketika Anda dihasut orang banyak, berarti Anda berhasil. Itu satu indikator yang pastilah, bahwa semakin banyak orang iri hati kepada Anda, bahwa Anda dilihat oleh orang lain satu orang yang beruntung. Itu satu. Yang itu yakin aja dulu, sekalipun Anda belum bisa menginventarisir apa keberhasilannya. Tapi itu indikatornya aja dulu ada. Kemudian yang ketiga, kita hidup di ini, kalau bisa ya berbuat baik kepada sesama lah. Kalau nggak bisa ya minimal jangan menyakiti lah. Setelah itu biarkan saja apapun kata mereka. Ini dalam hidup simpel sekali. Yang penting kita bisa berbuat baik kepada sesama. Kalau tidak bisa, asalkan tidak menyakiti siapapun. Setelah itu biarkan saja apapun yang mereka katakan. Kemudian yang keempat, saya nulis sendiri, nggak bisa baca sendiri. Ketika Anda merasa cemas, jangan dibiarkan dia terus tersimpan di dalam memori kita, tapi harus menjadi pendorong, membuat Anda semakin semangat. Membalas bully itu bukan dengan ngenes, dengan sedih, tapi buktikanlah dengan keberhasilanmu. Yang kelima, jangan direspon dengan kekerasan lagi, tapi jawablah dengan kata-kata yang santun. Sebab kalau kekerasan dibalas kekerasan lagi, tidak akan ada selesainya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, tidak akan selesai. Dan ujungnya kita terseret dalam tindakan-tindakan kekerasan yang terus-menerus. Ini petunjuk agama ya, bahwa
balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Anda memang ingin mengajak orang baik, jangan ada dendam di dalam diri kita. Ketika Anda masih punya rasa dendam dan kebencian kepada siapapun, punten, saya mohon, tidak usah Anda ikut berbicara masalah perdamaian dunia ini. Ketika di hatimu masih ada dendam dan kebencian kepada siapapun, sebaiknya Anda jangan ikut bicara persoalan perdamaian dunia ini. Karena di penghujungnya, perdamaian dunia mesti diakhiri dengan rekonsiliasi, saling maaf dan memaafkan. Ini kiat-kiat untuk korban dari bule ya. Kemudian yang keenam, ini juga hendaknya menjadi manfaatnya untuk kita. Dengan adanya banyak bully kita terima di HP kita, di telinga kita, ataupun surat kalam sebagainya, itu akan mendorong kita kepada mawas diri, untuk berhati-hati. Ya kan begitu. Kalau nggak ada bully kan kita nyaman-nyaman aja. Jadi yang membuat kita hati-hati. Makanya Allah sendiri itu berjanji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Allah berjanji pasti aku akan menguji kamu supaya Anda waspada. Sampai ujian kita nggak usah waspada. Kayak itu. Yang di jalan tol aja dikasih benjolan-benjolan kok. Untuk apa itu? Untuk meningkatkan kewaspadaan, kesadaran kita sendiri. Kemudian, wahai orang yang stres karena bully, kalau Anda ingin tidak dibully oleh orang, Anda jangan berbicara apa-apa, Anda jangan berbuat apa-apa, dan Anda jangan jadi apa-apa. Selesai. Ya, itulah. Kemudian ini kembali kepada Pak Profesor Hans tentang antara peribahasa. Batuk ada obatnya. Kalau watek nggak ada obatnya. Ya, kalau batuk ada obatnya. Ini apa namanya? Obat batuk. Obat batuk ada obatnya. Kalau watek nggak ada obatnya. Jadi artinya apakah memang bawaan genetika dari orang tua, memang dia itu memang anaknya nakal, selalu merusak, mengganggu orang lain, ada yang pendiam. Ini kan sejak zaman primitif mereka sudah mengamati dengan mata telanjang. Anak-anak mereka tuh kok berbeda-beda kan gitu. Nah sejak itulah kemudian pada awal abad 19 lah orang mulai memikirkan bagaimana behaviorism itu ditularkan, apakah melalui pendidikan, apakah warisan nenek moyang. Lalu akhirnya juga saya mau cerita dulu nih, ada seorang raja, ini dongeng gitu, mungkin Pak Han tahu nih cerita yang psikologi. Ada seorang raja, dia meyakini bahwa watak, kepribadian, bakat seorang itu bisa dibina, bisa dibangun melalui pendidikan, ya, di masyarakat, di sekolah sebagainya. Tidak diserahkan kepada turunan atau fotokopian dari bapaknya itu. Apakah itu dengan pendidikan, apakah dengan dressur, ya, dengan dressur. Artinya kalau binatang itu di dressur, ya, gajah juga bisa main bola kok, ya kan gitu. Si raja yakin betul bahwa kucing itu bisa membawa lilin. Ya, akhirnya diuji di istana itu, kucing-kucing dikasih lilin, dilatih di dressur, nggak tahu berapa tahun di dressurnya saya nggak bisa lilin. Tapi ketika ada tikus lewat, itu lilinnya dibuang ngejar tikus. Jadi artinya nggak bisa, sehingga ada persentase, tapi saya belum yakin betul ya, pembawaan itu pengaruhnya 70%, pendidikan itu hanya 30%, khusus mengenai tentang bakat-bakat, keterampilan, seni rupa, menyanyi, lari cepat dan sebagainya. Itu lebih banyak ditentukan oleh pembawaan genetika daripada pelatihan. Dia meningkatkan sekitar 30%-nya saja. Saya kira